Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriang salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada yang melihat video ini. Kali ini saya ingin membahas tentang masalah bagaimana cara sembuh daripada gangguan jin khodam ataupun gangguan jin leluhur, atau kalau orang Melayu bilang, orang Malaysia saka. Ya. Dari segi pengalaman saya, saka ini tahap dasar yang harus kita lakukan adalah dengan bertobat kepada Allah atas apa-apa yang pernah kita lakukan, ataupun beberapa ilmu mungkin kita pernah lakukan ilmu-ilmu kesyirikan atau sesuatu yang dosa, sehingga khodam itu hadir. Atau ada kalanya kita tidak melakukan apa-apa, tetapi nenek-nenek kakek kita dulu pernah melakukan sesuatu yang mendatangkan jin leluhur atau saka atau khodam. Nah, sebelum saya membahas ini, coba kita pelajari dulu beberapa ciri-ciri orang-orang yang ada khodamnya. Saya akan sebutkan beberapa saja, dan bagaimana cara penanganannya nanti insya Allah kita akan bahas. Yang pertama, biasanya seseorang itu jika ada khodam atau ada jin leluhur, ya, biasanya orang tersebut itu bisa berobat, bisa mengobati orang. Tiba-tiba saja bisa mengobati orang, atau bisa membaca pikiran orang lain. Nah, ini salah satunya. Ada kalanya orang tersebut yang didiami jin khodam atau jin leluhur itu, biasanya dia seperti ada bisikan-bisikan gaib. Misalnya ketika dia lagi duduk dengan seseorang, dengan kawannya, tiba-tiba datang kawan yang lain. Nah, ketika datang kawan yang lain, langsung seperti ada bisikan bahwa si fulan ini nggak baik, orangnya nggak bagus. Nah, seperti itu. Ada kalanya ketika ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak baik untuk pada diri kita, langsung ada yang menahan. Misalnya bahkan menahan agar kita tidak pergi ke situ, nanti kita membahayakan kita, atau yang lainnya. Nah, kebiasaan orang yang memiliki jin khodam ini kadang-kadang juga dapat melihat jin-jin yang lain atau penampakan-penampakan seperti itu. Nah, jin khodam ini dia akan turun-menurun sebagaimana perjanjian nenek moyang kita dulu, sesuai perjanjiannya. Tapi perlu kita ketahui, dulu kebiasaan untuk mendapatkan jin khodam ataupun jin leluhur yang turun-temurun itu juga melakukan ritual-ritual mantra, ya, ritual-ritual mantra yang itu juga ya mengandung unsur-unsur kesyirikan ataupun mengandung unsur-unsur ilmu sihir. Ini kita bahas tentang bab yang khodam ilmu sihir, ya, bukan khodam yang datang sendiri karena ketaatan dan kesolehan seseorang. Itu lain cerita lagi. Nah, kebiasaan khodam-khodam yang menempati tubuh manusia seperti itu, nah, seolah-olah dia memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Padahal sejatinya dia tidaklah memberikan kebaikan kecuali mengharapkan sesuatu. Kadang-kadang dia memberikan 99 kelebihan untuk mendapatkan satu kesyirikan. Salah satu kesyirikan ataupun dosa besar apa? Ketika apapun yang hidup kita, akhirnya kita meminta bantuan dia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, baik, kalau kita ada jin khodam atau jin keturunan atau khodam keturunan leluhur, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa nenek-nenek moyang kita dahulu yang pernah melakukan ritual-ritual untuk pemanggilan jin, khodam, dan segala macamnya. Yang kedua, jika ada benda-benda di rumah, umpama cincin yang katanya berkhodam, memiliki energi tertentu yang disimpan terus-terusan, atau bahan-bahan keris dan segala macamnya, atau apapun itu yang sifatnya dijaga baik-baik, dimandikan, dan yang dianggap dan diyakini memiliki kekuatan gaib, maka musnahkan itu.
Bukan kita ingin memusnahkan sejarah, bukan kita ingin menghancurkan budaya, tetapi kita menghancurkan benda-benda klinik. Adapun seperti senjata-senjata budaya bisa kita beli lagi di toko-toko yang sekarang yang masih ada. Seperti itu. Gitu ya, insya Allah ya. Bisa seperti itu. Itu yang pertama yang dilakukan. Yang kedua, kumpulkan keluarga. Lihat keluarga yang mana kira-kira yang ada gangguan. Kemudian ajak atau undang peruqyah untuk meruqyah satu keluarga. Nah, kemudian kita lakukan tahap awal, yaitu doa atau permohonan kepada Allah untuk memutuskan jin nasab atau jin keturunan atau jin qadam. Salah satu caranya doanya seperti ini, sebagaimana saya praktekkan kepada salah seorang saudara kita yang pernah belajar ilmu silat, ya, khadam silat dia. Maka seperti ini lebih kurang ya. Andainya ya Allah, ada bangsa jin, ada syaitan di dalam tubuhku, yang masuk melalui ilmu-ilmu yang dulu pernah aku pelajari, baik itu ilmu silat, atau mantra-mantra, atau apapun itu. Hamba mohon ya Allah, bersihkanlah tubuhku. Ya ma'asyiral jin, andainya kamu ada di dalam tubuhku ini, saksikanlah mulai hari ini, mulai detik ini, aku telah bertaubat kepada Allah. Dan aku lepaskan seluruh ikatan perjanjian di antara aku dan kamu. Mulai hari ini, kamu telah kubebaskan. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan bukan bangsa jin. Wahai bangsa jin, keluarlah dengan baik dan taubatlah kepada Allah. Dengan kalimah syahadat, putuslah seluruh ikatan perjanjian dengan bangsa jin dan ilmu-ilmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ikhwan sekalian, ketika kita melakukan ucapan pemutus hubungan jin leluhur atau jin nasab ini, kebiasaannya kalau ada gangguan itu dia akan ada bereaksi, atau tanpa bereaksi dia keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat baik diucapkan oleh seluruh keluarga ataupun satu orang yang mewakili keluarga tersebut. Insya Allah kita sesudah itu lakukan ruqyah kepada keluarga tersebut. Sesudah melakukan ruqyah, lakukanlah amalan pembenteng diri, dan jangan lagi meyakini dan jangan lagi ridha dan membutuhkan jin tersebut. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kami na'budu menyembah, dan hanya kepadanya lah kami minta pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu di siang hari ini bermanfaat kepada kawan-kawan sekalian. Coba silahkan dipraktik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.